Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Hakim dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Pertama, yaitu pengertian pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan. Yang kedua, yaitu ciri-ciri pajak. Yang pertama, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, orang yang membayar pajak, wajib pajak, mendapatkan balas jasa secara langsung. Yang ketiga, pajak digunakan untuk kepentingan umum. Yaitu manfaat. A. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi. B. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi. Yang C yaitu menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Yang nomor 4 yaitu fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran, yaitu untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, yaitu untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga investasi dapat dikendalikan. Yang kelima yaitu fungsi retribusi, pendapatan untuk biaya semua kepentingan umum termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Nomor 5 yaitu unsur pajak. Yang pertama, sumber pajak. Sumber pajak merupakan orang atau bahan usaha yang menurut undang-undang wajib membayar pajak pada negara. Yang kedua yaitu objek pajak, yaitu segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Yang ketiga yaitu tarif pajak, yaitu dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase. Nomor 6 yaitu macam-macam tarif pajak. Yang pertama, tarif tetap. Yang kedua, tarif proporsional. Yang ketiga, tarif progresif. Yang keempat, tarif degresif. Nomor 7 yaitu jenis pajak. Yang pertama, pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya harus dibayar oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dialihkan ke pihak lain. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya bisa dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu berdasarkan pihak yang memungut dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak negara, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kedua yaitu pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pajak subjektif, yaitu pajak yang pelaksanaannya melihat kemampuan dan keadaan wajib pajak. Yang kedua yaitu pajak objektif, yaitu pajak yang pelaksanaannya tidak memperhatikan kemampuan dan keadaan wajib pajak. Nomor 8 yaitu asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili atau asas kependudukan. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atau atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Yang kedua yaitu asas sumber. Negara yang menganut sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan jika penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan atau asas nasionalisme. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Nomor 9 yaitu sistem pemungutan pajak. Yang pertama, official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang atas wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungutan pajak. Yang kedua yaitu self assessment system. Sistem pemungutan pajak
dengan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu withholding system. Sistem pemungutan pajak yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Nomor 10, yaitu alur pemungutan pajak. Nomor 11, yaitu perbedaan pajak dengan retribusi. Dari faktor keputusan, yang pertama, pajak keputusan ada undang-undang dari pemerintahan pusat, sedangkan retribusi keputusan dari pemerintah daerah. Dari faktor ketetapan, yaitu pajak diatur dengan undang-undang, sedangkan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang ketiga, yaitu rumitnya aturan dalam pajak sehingga sulit untuk ditetapkan nominal sepantasnya. Yang keempat, banyaknya mafia-mafia pajak yang melakukan KKN dalam pemungutan pajak. Nomor 13, yaitu objek PPH, PPN, dan PBB. Nomor 14, hubungan antara pajak dengan APBN. Jika jumlah pajak bertambah, maka jumlah APBN juga bertambah, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, dan begitu juga sebaliknya. Jika pajak berkurang, saldo APBN juga berkurang. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.